Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wisnu Asbambudi dari peserta Latar CPNS Kementerian Keuangan dari Balai Diklat Keuangan Pontianak tahun 2022. Baik, di sini saya akan coba untuk mendemonstrasikan hasil dari aplikasi saya yang mana nantinya digunakan buat pengarsipan digital. Sebelum mendemokan aplikasinya, terlebih dahulu saya mencoba untuk menjelaskan kenapa saya membuat inovasi pengarsipan digital. Yang pertama, saya selama OJT di sini saya melihat berbagai macam arsip digital yang tersimpan di komputer masing-masing AR di sini itu masih bersifat berantakan gitu ya, istilah kasarnya. Dalam arti antara satu AR dengan AR yang lain itu menyimpannya tidak di satu tempat yang sama gitu. Dan juga ada beberapa atau kebanyakan dari AR itu masih menyimpannya di komputernya masing-masing, sehingga membuat kami selaku pelaksana itu merasa kesulitan dalam mencari arsip digital ya, dokumen perpajakannya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan mencoba untuk membuat inovasi, yaitu dengan membuat suatu tempat penyimpanan yang secara khusus digunakan untuk arsip digital yang berbasis dengan Dropbox Kementerian Keuangan. Nah, sebelum itu mari kita mendemonstrasikan dengan scan barcode berikut. Bisa di scan atau bisa diakses di bit.ly /arsip pengawasan. A sama P nya bisa ada. Semua orang atau Mbak Soraya bisa diakses linknya. semua orang ya? Semua. Apa namanya? bit.ly Apa namanya? /arsip pengawasan. A-nya bisa, P-nya bisa. Nah, sudah masuk semuanya. Sudah masuk, Mbak Aya. Udah. Mbak Aya. Kerja PR bener ya? Nah, di situ udah masuk ya. Nanti dimasukkan passwordnya. Passwordnya di sini was KPP 321. W-nya besar. Udah bisa masuk semuanya. Nah, di situ tersedia berbagai macam folder dokumen perpajakan ya. Nanti kalau misalkan bagi AR sekalian ingin melihat ataupun mengunduh dokumennya, nanti bisa diklik saja sesuai dengan jenis perpajakannya. Jika misalkan dari Mas Febri ingin mencoba melihat STP gitu, nanti tinggal klik aja STP. Nanti di situ udah tersedia berbagai macam surat tagihan pajaknya. Nanti bisa di search aja by nomor pajaknya ataupun NPWP-nya. Tinggal di Ctrl F aja. Kalau di HP gimana Mbak Aya? Bisa tinggal di search aja, bisa. Yang lain juga bisa kan? Nah, di samping itu adanya Dropbox Kemenku ini dapat memberikan kelebihan ataupun keunggulan yang antara lain dapat sebagai tempat penyimpanan arsip dokumen yang aman karena sudah disisipkan dengan password. Kemudian kita juga dapat membuatnya dengan email Kementerian Keuangan, kemudian dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengambil dokumennya gitu ya. Kita bisa di kosan ataupun di rumah dapat mengambil arsip dokumen tersebut. Kemudian tampilannya juga sederhana, tidak ribet dan tidak juga banyak fitur-fitur yang harus diklik. Kemudian yang terakhir, kalaupun ARR sekalian hendak mengupload ataupun mengedit dokumennya, itu tinggal klik aja di tanda plus gitu di bagian pojok kiri atas. Nah, tanda plus itu nanti ARR sekalian bisa menguploadnya dari situ. Kemudian, nah
Setelah itu proses selesai. Kalaupun misalkan hendak mencari arsip digital yang lain, tinggal pack aja, nanti tinggal dipilih sesuai dengan jenis dokumen perpajakannya. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Intan, gimana? Aplikasinya ini bisa Lebih keras lagi, Mbak. bisa berjangka waktu panjang atau enggak? Terus kalau boleh tahu storage-nya berapa? Oh iya. Jadi untuk jangka panjangnya aplikasi ini bisa memungkinkan ya untuk jangka panjang karena kita sendiri sudah menggunakan dari Kementerian Keuangan, dari yang fitur yang sudah disediakan dari Kementerian Keuangan, sehingga di situ tentunya akan terus ada update-update yang mana dapat digunakan untuk jangka panjangnya. Untuk storage-nya sendiri di sini untuk awalnya dikasih 7 GB, namun dirasa kurang gitu ya, mengingat untuk jangka panjang mungkin berkas-berkasnya cukup banyak dan juga memakan tempat gitu kan. Nah, tapi di sini di Hydrobox Kementerian Keuangan itu menyediakan fitur extend storage. Jadi di sini nanti bisa memperbesar storage-nya, yang mana nanti juga memerlukan izin dari Pusintek Kementerian Keuangan. Nanti setelah beberapa hari diproses, nanti storage-nya akan meningkat seperti itu ya, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.